Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Beberapa waktu belakangan ini, istilah sandwich generation banyak dikemukakan oleh para ahli perencana keuangan dan milenial dengan konotasi negatif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sandwich generation? Sandwich adalah makanan khas Amerika Serikat yang berupa daging dan sayuran yang dilapisi oleh dua roti. Adapun sandwich generation adalah istilah khusus yang menggambarkan seseorang dalam usia tertentu yang harus merawat orang tua sekaligus anaknya. Dalam hal ini, orang tersebut diumpamakan seperti daging dan sayuran yang penuh gizi dalam makanan sandwich. Sedangkan orang tua dan anak yang harus dirawat diumpamakan seperti roti yang melapisi daging dan sayuran tersebut. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller dan Ellen Brody pada tahun 1981. Miller dan Brody memperkenalkan istilah ini karena mereka melihat adanya perubahan kondisi demografis masyarakat di dunia pada akhir abad ke-20. Pada awal abad ke-20, seorang wanita cenderung memiliki anak pada usia 20-an, sementara orang tua wanita tersebut masih berada dalam usia 40-an, sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak pengawasan dan perawatan. Pada akhir abad ke-20, hal ini berubah, terutama di negara-negara maju. Saat ini, banyak sekali wanita yang baru memiliki anak pada akhir usia 20-an atau pada usia 30-an. Sementara orang tua wanita tersebut sudah berada pada usia 60-an. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus merawat anak-anak mereka sekaligus merawat orang tua mereka yang sudah menua. Carol Abaya, seorang ahli sosial asal Amerika Serikat, membagi sandwich generation menjadi 3 jenis, yaitu traditional sandwich generation, yaitu orang-orang yang harus merawat anak mereka sekaligus orang tua mereka secara umum. Club sandwich, yaitu orang-orang yang berusia 50-60 tahunan yang masih memiliki orang tua dan sudah memiliki cucu sehingga harus merawat orang tua dan cucu mereka sekaligus. Istilah ini juga digunakan untuk mewakili masyarakat yang berusia 20-30 tahun yang nenek dan kakeknya masih hidup, sehingga mereka tidak hanya harus merawat anak dan orang tuanya tetapi juga kakek dan neneknya. Open face sandwich adalah istilah yang mewakili siapapun yang harus merawat orang-orang tua termasuk perawat panti jompo atau tenaga caregiver lain. Sebagai anak, kiranya wajar jika ingin merawat orang tua ketika mereka sudah menua. Dan sebagai orang tua, wajar juga apabila ingin dirawat oleh anaknya sendiri alih-alih oleh tenaga caregiver. Namun perlu disadari oleh para orang tua bahwasanya anak yang menjadi sandwich generation bisa mempengaruhi kondisi keuangan, tenaga, waktu, karir, kondisi mental, bahkan kehidupan rumah tangganya ketika sudah menikah. Kondisi sandwich generation akan mempengaruhi kehidupan anak terlepas dari jenis kelamin anak tersebut. Namun demikian, umumnya kondisi ini memiliki pengaruh yang lebih besar kepada anak perempuan. Sebab umumnya anak perempuan di negara yang memiliki kultur patriarki yang lebih kuat seperti Indonesia lebih dituntut untuk membantu keseharian orang tua, seperti memandikan mereka, memasak untuk mereka, dan lain sebagainya. Di sisi lain, anak laki-laki seringkali hanya bertanggung jawab untuk mengirim bantuan finansial saja. Hal ini membuat perempuan harus pintar-pintar bagi waktu, keuangan, dan tenaga antara diri mereka sendiri, orang tua, karir, dan anak mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan merasa lelah dan terkena penyakit mental. Menjadi seorang sandwich generation tentu tidak mudah, apalagi jika belum memiliki kondisi keuangan yang bisa mencukupi keluarga. Oleh karena itu, harus pandai-pandai mengatur waktu, tenaga, dan keuangan agar semua kebutuhan terpenuhi. Berikut ini cara-cara yang bisa dilakukan untuk dealing dengan kondisi sandwich generation. Berdiskusi dengan keluarga besar mengenai pembagian beban kerja dan keuangan.
Apabila memiliki saudara kandung, alangkah baiknya jika membuka diskusi mengenai bagaimana cara merawat kedua orang tua. Ceritakan kepada mereka beban keuangan dan tenaga, sehingga saudara mau membantu. Pastikan telah mengatur pengeluaran dengan baik. Bagi yang sudah menikah, pastikan sudah menyisihkan keuangan untuk kebutuhan premier keluarga inti, seperti biaya makan, biaya sekolah anak, biaya kontrakan atau cicilan rumah, dan lain-lain, sebelum menyisihkan dana untuk membantu orang tua. Perlu diingat juga bahwasanya sebagai anak, maka tidak memiliki keharusan untuk membiayai kebutuhan tersier orang tua. Kebutuhan tersier ini misalnya adalah ketika orang tua ingin jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain yang bukan merupakan kebutuhan mendesak. Siapkan asuransi dan dana pensiun sejak dini. Jika memiliki dana berlebih sementara orang tua sejauh ini masih belum harus dibantu, maka bisa membantu orang tua dengan menyiapkan dana pensiun dan asuransi untuk mereka. Tujuannya adalah supaya ketika ada kebutuhan mendadak, maka sudah memiliki persiapan yang baik. Itulah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan bila termasuk dalam sandwich generation. Yang terpenting adalah jangan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Dan bagi yang mempunyai teman yang termasuk dalam sandwich generation, ada baiknya memberi dukungan. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar tentang pendapat mengenai sandwich generation. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi.